milik kita semua. Yang terhormat panitia dan anggota Dokuritus Yumbityo Sakai yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehadirannya di sini tanpa halangan apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Dengan sambutan pembukaan saya ini, saya umumkan bahwa sidang DPUPKI kedua resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku sebagai Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang BPUPKI pertama. Usulan yang telah saya terima adalah 1. Tentang dasar negara. 2. Mengenai unifikasi dan federasi. 3. Tentang keuangan. 4. Tentang agama dan negara. 5. Tentang pembelaan negara. 6. Tentang warga negara. 7. Tentang bentuk negara dan kepala negara. 8. Tentang daerah, dan yang ke-9 adalah meminta merdeka selekas-lekasnya. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengeningkan cipta, supaya janganlah hati kita terpengaruh oleh sesuatu hal yang tidak suci, tapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan dengan hati yang murni, yang tidak terpengaruh oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada paduka tuan-tuan sekalian, sukalah tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta doa. Usul itu kita turuti, dan marilah kita mengheningkan cipta, supaya mendapatkan pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan ini. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Mari kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Tunggu, mengapa harus dengan cara voting? Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita juga dapat menghemat waktu karena kita tidak akan mengungkapkan kata yang tidak penting. Marilah tuan-tuan, kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Sesudah itu dilakukan pemungutan suara. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Dekuritozyundi Sakai yang kedua kali ini, yang melahirkan 64 stem, ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belengko, dan 2 lain-lain. Jadi, semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini, nanti kita membuat pelaporan yang jelas-jelasnya. Jadi, putusan panitia itu republik. Sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang angan-angankan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Karena sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Karena berdasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Soal lain memang berhubung pada tanah Papua.
Memang hal ini ilmu pengetahuan, etnologi, bahasa, geografi. Ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia, tetapi paham ini hanyalah dilahirkan untuk orang-orang yang mengurang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir dimaksud bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi, alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya kalau kita melihat batas kita di timur, ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Nuh Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita. Terletak Indonesia Baru, begitu pula Borneo Utara di mana terletak Sarawak, dan juga negara Papua bukanlah kita meminta, tetapi hal itu beralaskan kebangsaan. Saya punya usulan. Bagaimana jikalau kita menambah Malaya untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia? Ya, kita juga harus menambahkan Borneo Utara supaya masuk dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambah Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambah Timor Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Saya mengusulkan untuk pulau-pulau sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti. Sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat dimengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting. Oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang